tambah semangat, ya. Pak Lutfi ada SPB sebentar. Nanti siapa yang pegang ini sambil menyanyikan balonku ada 5, ya. Drone nanti dapat hadiah. Hadiahnya menyoyo ke depan, ya, menyanyi ke depan. Oke? 1, 2, 3, kita mulai. Balonku belajar computational thinking, berpikir secara komputer. Nah, pada pertemuan kemarin, ya, Pak Lutfi sudah menjelaskan tentang apa yang dinamakan coding. Ya, coding. Kalian sudah mengenal coding? Ya. Coding adalah sesuatu atau sebuah program yang dimasukkan ke dalam sebuah komputer supaya komputer itu bisa berjalan, ya. Nah, sekarang kita belajar tentang computational thinking atau belajar berpikir secara komputer, ya. Nah, apa itu computational thinking? Terus yang kedua dipakai oleh programmer insinyur ilmuwan dalam kehidupan sehari-hari, membantu kita memecahkan masalah yang rumit menjadi langkah-langkah yang mudah. Itu supaya kalian istilahnya dalam memecahkan masalah itu bisa lebih mudah, kita bisa menggunakan sebuah yang namanya komputer, ya. Lanjut, berpikir komputasional, yaitu yang pertama dekomposisi, yaitu memecah masalah yang besar menjadi kecil. Terus pattern recognition, mencari pola atau kesamaan. Kemudian abstraction, mengambil informasi penting, mengabaikan yang tidak perlu. Terus kemudian yang keempat, algoritmik, menyusun langkah-langkah penyelesaian. Ya. Contoh dekomposisi, contohnya tadi ada 4 topik. Yang pertama dekomposisi, masalah mempersiapkan, contohnya masalahnya dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu mempersiapkan sarapan pagi. Yang pertama menentukan menu, kemudian menyiapkan bahan, terus memasak, terus menyajikan. Itu dekomposisi, ya, decomposition. Terus lanjut, pattern recognition, ya, contoh membuat jadwal pelajaran. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, supaya kalian membuat jadwal pelajaran lebih mudah, kalian harus mengambil yang penting. Yang pertama Senin sampai Jumat belajar setelah pulang sekolah. Terus kemudian Sabtu Minggu belajar di pagi hari. Nah, polanya waktu belajar berbeda antara hari sekolah dan akhir pekan. Itu contohnya pattern recognition. Kemudian lanjut, contoh application. Masalahnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mencari jalan ke sekolah. Misalnya kamu dari Bandaran sana, ya,
itu kalau mau ke sekolah sini itu lewat mana yang paling dekat? Mosok mau lewat mana tuh? Sumaker, muter sana dulu, kan nggak mungkin. Itu kita harus mencari solusi yang tercepat dan terdekat. Kalau bandara lewat rumah sakit, kemudian belok ke kanan, terus nyampe sekolah. Itu contoh absen ya. Algoritma kalau di bahasa Indonesianya itu contohnya menyalakan komputer secara runtut ya. Yang pertama, kalau nggak runtut berarti bukan algoritma. Tekan tombol CPU yang pertama ya. Terus kemudian tekan tombol power monitor tombol, kemudian tunggu hingga sistem menyala, kemudian masuk ke akun pengguna, komputer siap digunakan. Oke, sudah jelas sampai di sini anak-anak? Nanti akan sedikit mengasih video tentang ini belajar komputasional. Sama. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat studi, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 dasar dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konstruksi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah bekerja. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kan?
lama-kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ini mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Lalu sopir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Coba dari contoh soal tersebut, mana jawabannya yuk? Anak yang ingin pergi ke museum. Coba kita lihat jawabannya ya. D. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Sudah. Itu tentang apa? Berpikir secara komputasional. Nah, sekarang Pak Uci ingin melatih kalian untuk berpikir secara komputasional. Yang pertama tadi apa? Ada apa tadi? Apa? Ayo. Apa? Ayo. Masa diulang lagi? Oke, ulang lagi. Nah. Masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kami ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk Coba ya nanti Pak Uci membagikan ini ya, Pak Uci terus membuat masalah yang ada di, karena kita sekarang waktunya 17 Agustus dan Pak Uci ingin membentuk panitia karnaval, misalnya karnaval bulan ini. Siapa yang ditunjuk nanti apa saja yang perlu disiapkan ya, supaya nanti kita datanya terkumpul, supaya kita mudah untuk melaksanakan kegiatan karnaval. Nanti saya bagi kertas, maju satu-satu ya toh, tempel di papan tulis. Oke, kamu minta warna apa? Ditulis nanti ditempel, oke?
kegiatan karnaval. Agustus apa saja yang perlu disiapkan? Ayo tulis. Ya nanti kumpul data-data yang lebih juga. Silakan tulis bebas. Ini berpikir secara apa? Yang tadi dekomposisi. Dekomposisi. Ayo tulis. Cepat. Oke, boleh. Semua cari tidak sama loh. Setiap mana sampai makan. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Dan di sini masalah kompleks, ya loh. Karnaval kegiatan karnaval ya. Karnaval kegiatan 11 Agustusan kalau dilakukan sendiri, kamu akan kesulitan. Makanya dibagi. Apa ini? Oke, ya lanjut, nyamain. Oke, sudah semua? Ayo. Ya, merah. Nah, setelah terkumpul seperti ini, ayo setting. Dan bawah. Ya, perhatikan dari kegiatan Agustus ini. Kegiatan karnaval Agustus ini yang masalah kompleks kita bagi. Kalian menemukan ada yang apa? Membagi panitia. Nah, panitia konsumsi. Nah, penting kan? Panitia konsumsi saya kasih oleh Ibu Pak Guru. Nah, ini kalau untuk konsumsi kalian bisa menghubungi Pak Guru. Kemudian siapa ini yang jaga? Kegiatan karnaval Agustus latihan untuk membentuk barisan karnaval, bentuk latihan barisan karnaval ditangani oleh Bapak Bu Dunia, ya toh, dibariskan dulu. Kalau nggak begitu, karnaval akan menjadi sulit atau rusak barisannya, ya, dilatih dulu. Nah, itu menjadi kecil-kecil, bagian yang kecil-kecil yang berbeda. Kegiatan apa itu? Oh, panitia sama, panitia karnaval. Kemudian ada pembawa acara. Penting nggak pembawa acara? Masuk nggak? Masuk nggak kira-kira? Masuk yang membawa acara. Oh, ya nggak apa-apa pembawa acara. Atau itu yang gimana? MC. Yang orang yang mau biasanya ya start. Oke, nggak apa-apa. Terus anggota karnaval, jelas anggota karnaval kalian ya. Terus kemudian keamanan biasanya sudah ditangani oleh Bapak Kepolisian dan TNI.
Terus kemudian membagi peserta karnaval. Nah, ini juga sangat penting. Kalau semua jadi apa? Saya jadi barongan semua, ya nanti karnavalnya jelek. Ada yang jadi karnival, ada yang acak apa namanya? Bineka, dan juga ada paski, nah, dibagi kecil-kecil. Nanti masalah ini dekomposisi lebih mudah atau lebih ringan. Kemudian ada panitia ini sama, terus mempersiapkan anggota panitia karnaval. Oke, sudah jelas sampai di situ tentang berpikir komunikasional dan yang masalah dekomposisi. Sudah jelas ya kira-kira. Nah sekarang ini punya lembar kerja atau LKPD ini nanti dikerjakan sesuai dengan perintahnya ya. Coba dilihat, dicermati. Saya kasih waktu 15 menit. Ini kelompokan saja. Ini 1, 2, ini 3, 4. Perhatikan, dilihat dulu. Ini nanti disuruh mencari apa namanya? Kata sandi, ya, kata sandi. Kalian lihat, ada warna-warnanya. Kalian hubungkan dengan seperti contoh yang ada di sebelah kiri, ya. Kalian hubungkan seperti gambar yang sebelah kiri. Kalian lihat warna dari angka-angka tersebut. Kalian cocokkan mulai dari warna apa? Yang pertama, misalnya contoh. Yang pertama, nomor 3, kita cari 3. Berarti mulai dari warna apa ini? Hijau. Kemudian nomor 8. 8 warna abu-abu. Kita tarik dari warna hijau ke abu-abu. Kemudian angka 6. Angka 6 pink. Nah, dari abu-abu kita tarik ke pink. Terus angka 4. Angka 4 kita dari pink ke biru. Kemudian angka 8 dari biru ke abu-abu lagi, ya. Terus kemudian angka 1 ke ungu, kita tarik ke ungu. Oke. Ini kalian lihat, coba. Sudah bisa kira-kira? Ayo coba kita coba. Nanti dikumpulkan.
bisa gabung ini atau ini maksudnya apa? Ya. 9 ganti 8. Ya. Sudah. Oke, sudah. Kamu satu sudah. Ya. Ya, oke. Dan sudah, ayo kita bahas. Belum? Oke, sama sama dulu. Sudah. Delapan. Ayo. Oke, kita bahas ya. Yang kedua, sandi nomor yang sebelah kanan. Dimulai dari angka berapa? 2. 2 warnanya apa? Oranye. Oranye kita tarik ke nomor 5 ya. 5 warnanya oranye juga, oranye lebih muda, oranye tua untuk muda ini. Nah, ditarik, kemudian angka 1 warna ya atau ungu, kita tarik lagi ke ungu. Kemudian warna 8, angka 8 warna abu-abu, kita tarik ke abu-abu. Kemudian warna pink, warna hijau. Nah, ini kalian sudah belajar tentang apa? Mengurutkan tadi apa? Di berpikir komputasional tadi. Ayo, yang mengurutkan urut. Yang terakhir apa tadi? Algoritma. Kalian sudah berhasil mengurutkan kata sandi melalui atau menggunakan angka dan warna. Terima kasih ya untuk pelajaran pada pagi hari ini kita sudah selesai. Bagaimana pelajaran pada pagi hari ini? Menyalakan aja. Terima kasih. Sebelumnya kita tutup dengan berdoa. Saya pimpin langsung ya.
Semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan kalian tentang berpikir komputatio. Oke, terima kasih. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.